Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Kurniawan, nomor induk mahasiswa 2210641055. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang apa itu Omnibus Law dan apa dampaknya bagi pekerja. Nah, untuk kali ini Omnibus Law yang saya angkat yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih Omnibus Law itu? Nah, istilah itu pertama kali muncul istilah Omnibus Law ya. Itu pertama kali muncul adalah pada saat pidato pertama Jokowi setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 20 Oktober. Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Nah, pertama yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Di situ Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law. Dalam artian yang lebih kerennya ya, lebih sederhananya yaitu undang-undang sapu jagat, bisa diistilahkan seperti itu. Karena apa? Karena undang-undang ini bisa untuk merevisi bukan hanya satu atau dua undang-undang, tapi beberapa undang-undang bisa langsung direvisi atau bisa langsung direvisi oleh undang-undang tersebut. Yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undangnya. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Nah, untuk isi omnibus law Cipta Kerja itu sendiri, yaitu konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Memang yang yang salah satu sektor yang memang sangat diperhatikan Jokowi adalah yaitu sektor ekonomi. Jadi pandangan beliau seringkali membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang cenderung ke bidang ekonomi. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu satu, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir yaitu kawasan ekonomi khusus. Nah, setiap undang-undang atau setiap peraturan yang diterbitkan pemerintah pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dampak buruknya bagi buruh ya atau karyawan. Ini karena kan yang kita bahas adalah Undang-Undang Cipta Kerja, otomatis pasti akan memberikan dampak kepada para pekerja atau karyawan. Satu, dampak bagi buruh yaitu satu, kontrak tanpa batas. Itu tertera pada pasal 59 dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWTT ya, ini ada revisi ya. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini waktu tertentu atau pekerja kontrak. Nah, jadi eh, di Indonesia ini ada dua macam eh, karyawan ya. Karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, karyawan-karyawan tetap itu disebutnya PKWTT. Perjanjian kerja waktu tak tentu ya, waktunya tak tentu. Jadi tetap gitu. Nah, kalau waktu tertentu, jadi karyawan itu ada kontraknya, ada jangka waktunya ketika bekerja seperti itu. Misalkan kontraknya 1 tahun dari 1 Desember 2020 misalkan, nah dia akan purna waktu kerjanya di 1 Desember 2021 seperti itu. Ada jangka kontraknya seperti itu. Kalau yang tadi yang karyawan tetap itu tidak ada. Nah, biasanya kalau di undang-undang
nomor 13 Ketenagakerjaan tahun 2003 atau 2013 ya, itu ya itu yang direvisi undang-undang ini itu menyebutkan bahwa ini ya di poin ketiga ya, kita lanjutin langsung. Sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, seperti itu. Jadi kontrak 2 tahun, setelah itu maksimal diperpanjang lagi 1 tahun. Setelah itu ada ketentuan, dia itu di karyawan tetapkan atau diputus kontrak, seperti itu. Jadi cuma ada 2 pilihan, di karyawan tetapkan atau diputus. Nah, kebanyakan yang diidam-idamkan oleh karyawan, dan sebagai informasi saya juga dulu sebagai karyawan ya, untuk yang diidam-idamkan oleh karyawan yaitu setelah bekerja kontrak 2 tahun itu, yaitu agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap, seperti itu. Poin kedua kedua ya, pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ini akan ada peraturan pemerintah lagi yang menjelaskan tentang kontrak ini sendiri. Langsung ke poin keempat, ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Ya itu ya gitu. Jadi setelah karyawan ini selesai kontrak, misalnya 1 tahun ya, kontrak lagi 1 tahun, kontrak lagi 1 tahun. Nah itu ibarat kita itu tidak ada, kalau misalkan dengan apa namanya, dengan seseorang ya, kita hubungannya itu pacaran terus gitu, tidak ada menikahnya. Nah kan nggak enak gitu. Jadi harus ada ketentuan yang pasti yang diharapkan oleh karyawan, kan seperti itu. Karyawan kontrak 1 tahun 2 tahun, setelah itu di karyawan tetapkan, seperti itu. Yang kedua yaitu 2 hari libur dipangkas, yaitu tertera pada pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Nah, memang dari poin ini sih memang sangat merugikan ya, sangat merugikan untuk yang poin ketiga sih. Kalau menurut saya yang merugikan di poin ketiga saja. Kalau yang poin kedua ini, kalau menurut saya pribadi, bagi itu bisa tergantung ya, tergantung ke pekerjanya sendiri. Bagi orang pekerja yang misalkan memang membutuhkan uang yang banyak, maksudnya membutuhkan penghasilan lebih lah dari jangka biasanya, itu pasal ini malah memberikan keuntungan dalam artian seperti ini. Otomatis ini kan memang kalau kalau Anda salah sih, peraturan pemerintah wajib minimal 40 jam dalam 1 pekan ya. Kalau misalkan dia pekerjaannya lebih dari 1 pekan, otomatis itu kan dihitung dari lembur. Nah, lembur sendiri otomatis mendapatkan uang tambahan. Nah, untuk pekerja-pekerja yang memang membutuhkan penghasilan lebih, ini otomatis menjadi berkah bagi mereka untuk pasal yang ini ya. Yang keempat, pasal 79 ya, ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79, kita ulangi ya, pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Oke. Pasal 79 ayat menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oke. Kemudian pasal 79 ayat menyebut perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian. Ini sih tidak begitu masalah kalau menurut saya mengenai cuti ini ya. Ini sama kayak dengan peraturan yang kemarin. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu aturan soal pengupahan diganti. Poin pertama, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada
11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yaitu upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, tidak melakukan pekerjaan tertentu, bentuk dan cara membayar upah, hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ini yang tetap ya, yang tetap sama dengan di undang-undang sebelumnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui undang-undang kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Oh, ini yang dipastikan itu ketika kita sudah cuti nih ya, cuti tapi kita di kontak misalkan kita lagi libur terus disuruh masuk. Nah, itu dihapuskan. Nah, kalau 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 misalkan di peraturan yang sebelumnya kita libur nih ya. Misalkan hari Sabtu Minggu libur terus disuruh masuk, otomatis itu akan mendapatkan lembur. Di hari itu akan dihitung lembur full 1 hari. Menjalankan waktu istirahat, upah untuk membayar pesangon serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, untuk pasal 88 ayat ini kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut. Nah, ini akan timbul peraturan lebih detailnya dari peraturan pemerintah nantinya ya. 4 sanksi, 4 sanksi tidak bayar upah dihapus. Sanksi tidak bayar upah dihapus. Pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 99 Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahannya ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahannya ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang dimasukkan itu kalau misalkan ternyata lebih kecil dari upah minimum UMR ya, upah minimum regional kalau nggak salah itu. Nah, itu otomatis harusnya sih tidak boleh, makanya harus sesuai minimal sesuai UMR ya. Selain tercantum pada pasal 91 aturan soal larangan membayarkan sarangan besaran upah ini di bawah kata juga dijelaskan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan 2 pasal di Undang-Undang dihapuskan seluruhnya. Nah, ini mungkin yang menjadi polemik besar ya. Ini kan upah itu kan sudah diatur oleh pemerintah ya. Ada yang namanya UMR, terus ada yang UMSK dulu ada yang jadi kayak di pertambangan gitu kan beda upahnya itu beda sendiri. Ada peraturan yang mengatur. Nah, sekarang diatur lebih lanjut di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin yang menjadi polemik di buruh di para pekerja itu karena upah yang diberikan oleh perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini boleh tidak lebih besar, ti- boleh tidak sesuai dengan UMK ya. Mungkin itu yang dipermasalahkan oleh para pekerja buruh. Selanjutnya hak pemohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina, secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali
uang pangkas kerja 1 kali dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pasal 169 ayat 3 menyebut jika perusahaan tidak terbukti perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini sebenarnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, dalam artian ini begini. Jadi di undang-undang yang menghapus ini kan ibaratkan pekerja itu didolimi oleh perusahaan itu. Antara lain dia dianiaya, ya, dia dihina secara kasar atau diancam seperti itu. Atau dia tidak dibayar secara tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, misalkan seperti itu. Nah, seharusnya di aturan sebelumnya si karyawan ini bisa mengajukan permohonan. Saya bekerja tapi nggak dibayar, ngapain gitu juga kan ya. Nah, ini mengajukan pekerja itu untuk resign seperti itu, untuk pemutusan hubungan kerja. Tapi di pasal 169 ini seluruhnya dihapus. Nah, jadi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal pasal 169 ini dihapus dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kita tidak bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja meskipun kita ditolimi seperti. Nah, ini juga menjadi polemik pada pekerja atau buruh di lapangan seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dampak buruknya ya. Untuk di video selanjutnya akan saya bahas mengenai dampak positif dari Omnibus Law itu sendiri. Dampak positif dari Omnibus Law itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.